Baik, selamat malam rekan-rekan. Tadi kami sudah menerima, tim penyidik sudah menerima 7 orang dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J naik ke tahap penyidikan. Artinya polisi menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Adapun kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh tim kuasa hukum Brigadir J ke Barreskrim Polri pada Senin 18 Juli kemarin. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi membenarkan bahwa status perkara naik ke tahap penyidikan. Peningkatan status perkara itu terjadi setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dikutip dari tribunnews.com, gelar perkara baru selesai pada Jumat 22 Juli sore hari ini. Meski begitu, Andi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai hasilnya, termasuk soal adanya tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan ini. Terlebih dalam laporan yang dibuat, tim kuasa hukum Brigadir J juga tidak menyebut terlapornya. Sementara itu, penanganan kasus ini masih terus dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Pada Jumat siang tadi, tim penyidik dari Barreskrim Polri mendatangi Polda Jambi. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota keluarga Brigadir J. Dilaporkan ada 11 orang yang dimintai keterangan. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyebut pihak yang diperiksa termasuk orang tua Brigadir J. Meski begitu, Dedi tak merinci soal materi pemeriksaan yang dilakukan hari ini. Seperti diketahui, kasus ini berbuntut panjang lantaran pihak keluarga menemukan sejumlah keanehan pada tewasnya Brigadir J. Seperti ditemukan luka sayatan pada korban hingga rusaknya CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo. Pihak keluarga curiga Brigadir J tewas bukan murni karena baku tembak. Akhirnya, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri atas dugaan pembunuhan berencana. Baik, selamat malam rekan-rekan. Tadi kami sudah menerima, tim penyidik sudah menerima 7 orang dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua dalam kaitan kegiatan gelar awal. Kita tahu bersama beberapa hari yang lalu keluarga Brigadir Joshua menyampaikan laporan polisi terkait dugaan pasal 340, junto 338, junto 351 ayat 3, junto 55 dan 56 KUHP. Oleh karena itu, menindaklanjuti laporan polisi tersebut, tadi sudah kita laksanakan gelar awal bersama tim penyidik dan saat ini masih berlangsung proses klarifikasi. Dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia, juga tentu Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid. Kemudian juga sebagaimana tadi diawali oleh Bapak Kadif Humas, beberapa bukti baru CCTV ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat, karena tentu ini kita penyidik memperoleh dari beberapa sumber. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama, tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Tentu kita Polri akan mengupdate kembali, terutama terkait dengan proses ekshumasi. Mungkin nanti akan bisa kita update kembali jadwalnya. Tetapi secepat mungkin, karena kita juga mengantisipasi terjadinya proses pembusukan terhadap mayat. Saya kira demikian yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Terima kasih.